Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Apriliansyah Pranama. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Alamat rumah saya di Cilegon. Ya mungkin kawan-kawan tahu lah Cilegon. Terus di sini juga saya menghadirkan guru saya dari SMK YPWKS. Dia bisa dibilang guru yang paling gaul sama murid-muridnya. Makanya murid-muridnya itu pada care. Mungkin dijelasin, perkenalkan diri aja, Bu. Terima kasih kepada saudara Ervin ya. Kita saudara Ervin ya. Siap, Bu. Ya. Kepada saudara Ervin, di mana Ervin ini ketika SMA saya yang mengajar. Nah, di sini saya perkenalkan diri saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah. Alamat saya di Cilegon. Saya mengajar di SMK YPWKS Cilegon. Saya mengajar di SMK YPWKS Cilegon sudah 6 tahun ya kira-kira, kurang lebih 6 tahun. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia dan pendidikan saya S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 ini di Utirta juga. Ya, saya mengambil jurusan yang sama, Pendidikan Bahasa Indonesia juga. Ya. Mungkin saya sebelum masuk ke pertanyaan, Bu ya. Ya. Jadi kan saya ada bisa dibilang tugas dari dosen saya. Makanya saya ngundang Ibu untuk kesini. Jadi gini Bu, saya juga pengen sharing-sharing dari sama Ibu. Boleh. Buat saya sama teman-teman saya juga yang melihat video ini. Jadi pengalaman pertama Ibu pada saat mengajar itu seperti apa sih Bu? Jadi kan biasanya kita belum pernah nih ketemu siswa gitu tuh Bu. Itu bisa disebutin nggak sama Ibu? Kayak gimana pengalamannya? Ya. Pengalaman ketika menghadapi siswa atau peserta didik ya, kita kan nanti Arvin juga mungkin nanti ketemu ya sama di semester 7 sama yang namanya PPLK. Bisa dibilang praktik mengajar lah. Ketika PPLK itu jadikan momen kita untuk membiasakan diri menghadapi peserta didik. Nah, insya Allah kan nanti PPLK itu kan kita tatap muka, berinteraksi dengan siswa ataupun dengan guru-guru yang lain, itu jadikan momen untuk pembelajaran gitu. Jadi ketika kita masuk benar-benar ke dalam dunia pendidikan atau saat kita mengajar itu insya Allah sudah mulai terbiasa. Jadi gitu ya. Ya. Gitu ya Bu. Oke. Langsung aja kali Bu kita masuk ke pertanyaan dari saya sendiri ya. Jadi gini Bu, apa saja kualifikasi untuk menjadi seorang guru atau kompetisi apa saja? Kompetensi. Iya. Oke. Untuk menjadi seorang guru itu kita tidak mudah dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya ya. Mungkin orang-orang berpikir jadi guru tuh enak, gampang, tinggal datang ke sekolah jam 2 udah pulang. Tapi itu sebenarnya realitanya itu jauh dari itu ya. Apalagi yang kita hadapi siswa-siswa SMKO itu sangat-sangat tidak mudah. Nah, makanya di sini diperlukan yang pertama, kompetensinya itu di sini kita harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Dalam artian di sini pendidikan yang tinggi itu minimalnya itu strata 1 atau sarjana. Sarjananya ini pun harus sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang keguruan. Nah, udah tidak cukup sampai di situ, juga bidang keguruannya juga harus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di sekolah gitu. Misalkan ibu guru bahasa Indonesia, nah berarti ibu sarjananya atau pendidikannya ditempuhnya juga bahasa Indonesia, jadi linear gitu. Bahasanya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Ya, itu kompetensinya itu yang pertama memiliki pendidikan yang sesuai tadi. Kemudian di sini ada kompetensi yang namanya pedagogik, sosial, kemudian kompetensi untuk kepribadian dan profesional, itu banyak ya. Nanti itu juga mungkin lebih dalamnya dipelajari di
mata kuliah etika profesi. Iya, benar ada. Jadi ada lagi Bu, pertanyaan Iya. kedua ya, saya Iya. sebutin. Mengapa Ibu memilih menjadi guru pelajaran bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia sendiri menurut Ibu itu adalah pelajaran yang paling penting ya, karena di sini mulai dari SD sampai pendidikan tinggi pun bahasa Indonesia itu masih ketemu juga. Ervin pun mungkin di sini jurusannya PTM, tapi mata kuliah awal pun masih ketemu bahasa Indonesia. Nah itu, jadi di sini apalagi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional ya, bahasa pemersatu Indonesia yang bisa dikatakan kalau menurut pribadi saya sendiri itu bahasa yang benar-benar harus bisa dipelajari gitu. Jadi ya orang ngapain sih bahasa Indonesia dipelajari, orang dari kecil juga kita udah ngomong bahasa Indonesia, oh nggak semudah itu. Iya, Bahkan betul. banyak anak-anak yang lebih kesulitan mengerjakan UN bahasa Indonesia ketimbang matematika. Ya, karena kita di negara Indonesia. Iya. Bu, lanjut lagi kali Oke, pertanyaan siap, keempat ya. Ya, boleh. Apa tanggapan Ibu mengenai pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Sekarang kan keadaannya lagi COVID kayak gini. Iya. Ini sebenarnya yang terdampak juga bukan dunia pendidikan aja ya, hampir semua kita terdampak. Nah, di sini menurut saya ya untuk di masa pandemi ini pendapatnya mengenai pembelajaran yaitu yang pertama sangat-sangat terdampak itu siswa ya, siswa dan guru pun juga sama. Tapi di sini yang pertama kita siswa kalau misalnya dia fasilitasnya seperti handphone itu ada, mungkin semua rata-rata udah punya ya Android, cuma di sini kan tidak sampai di situ. Belum lagi kendala ada yang rusak, belum lagi yang kendala mohon maaf yang rumahnya jauh terpencil itu nggak ada sinyal atau apa, itu kan termasuk kendala ya. Kemudian yang kedua kita juga kuota ya, selain handphone juga kuota. Mungkin Ervin juga merasakan ya belajar sangat menguras kuota. Nah yang pertama mungkin pemerintah sudah menyalurkan bantuan atau dari sekolah. Nah SMK PWKS itu Ibu bilang sangat-sangat rajin memberikan bantuan kuota, tapi itu tidak sepenuhnya mengcover masalah itu gitu. Di sini masih ada beberapa kekurangan. Jadi terdampak ya memang sangat berdampak banget gitu. Maksudnya di sini apa ya, pembelajaran itu malah jadinya nggak masuk. Bisa dikatakan ya sekitar 60% itu, sekitar 60% lah pembelajaran bisa masuk, bisa TikTok antara guru dan siswa TikTok yang itu ya. Iya gitu. Pertanyaan terakhir buat Ibu nih ya. Iya siap. Bagaimana pengaruh pandemi terhadap proses pembelajaran yang sekarang? Ya, baik, saya coba jawab ya. Tadi pertanyaan yang terakhir bersinambungan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Pengaruhnya ya memang sangat berpengaruh di sini, apalagi terhadap peserta didik ya. Nah, untuk saya pribadi sebagai guru, mungkin sama dengan guru-guru di luar sana, dampaknya itu kita benar-benar harus menyiapkan media pembelajaran yang sangat kreatif, karena di sini kan untuk memicu respon siswa terhadap pembelajaran yang kita kasih. Karena kan saya saja sebagai seorang guru merasakan kejenuhan dengan proses pembelajaran daring ini, apalagi seorang siswa atau mahasiswa seperti itu. Nah, di sini untuk siswanya, yang berpengaruh itu mungkin kita hanya bisa dibilang kita hanya transfer ilmu saja. Jadi kalau transfer ilmu sih ibarat katanya ya internet pun bisa. Nah, tapi di sini yang tidak siswa dapatkan itu adalah pendidikan karakter yang biasanya diberikan oleh seorang guru. Di dalam pembelajaran di sekolah ya, mungkin di rumah pun sama, tetapi kan orang tua, tidak semua orang tua memahami pendidikan karakter gitu, seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada lagi dampaknya terhadap evaluasi pembelajaran. Nah evaluasi pembelajaran ini kan bisa kayak kalau misalnya mata pelajaran itu bisa ada ulangan harian, kemudian kalau misalnya ada PTS, ada PAS, ulangan semester seperti itu kan kita kalau misalnya secara tatap muka kita bisa mengawasi anak ini jujur apa tidak. Kalau secara daring
siswa atau peserta didik atau mahasiswa bisa copy paste tugas temennya, Ya. bukan begitu? Iya. Ya seperti itu kira-kira ya jawaban dari Jadi saya. gini Bu, harapan kedepannya untuk para guru terus siswa mahasiswa itu kayak gimana? Ya, harapan saya sih ya, mungkin ini umumnya untuk pendidikan di Indonesia sih semoga semakin maju dengan perkembangan zaman yang ada, bukan malah menjadikan suatu kebodohan atau suatu kemunduran. Jadi kemajuan teknologi ya bisa dimanfaatkan secara baik gitu, secara baik dan maksimal. Untuk seluruh siswa, peserta didik ataupun mahasiswa, saya mengharapkan yang pertama, yang terpenting dalam suatu pendidikan itu adalah kejujuran dan kedisiplinan. Kunci utamanya itu. Siap. Ya. Jadi saya terima kasih Ya. banyak sama Ibu Sama-sama, Erwin. sudah apa ya mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada yang di sini sama yang di sini juga. Iya, terima kasih juga loh, ini saya ditraktir minum loh, terima kasih ya. Jangan lupa minum kopi. Nih, disponsori nama dari kopi aku. Ya, Bapak Kopi. Iya, Bapak Kopi. Iya, Iya, terima ini kasih. juga ya. Terima kasih.